Pak Menteri saat ini, gitu ya, Pak Rosan, dengan pengalaman beliau sebagai diplomat, gitu ya, dan dengan Kadinnya memiliki networking yang luar biasa, kerjasama, MOU dan sebagainya, itu dalam merangkul investasi masuk ke kita, khususnya dari negara-negara Amerika dan Eropa, gitu ya. Saat ini misalnya kita lagi fokus dengan hilirisasi, bahkan sampai fokusnya itu kementerian kita ditambahkan, gitu kan, kata-kata hilirisasinya, gitu ya. Ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Nah, artinya kan di situ sudah ada penekanan. Nah, di sini pun kami sudah buatkan peta jalannya, gitu ya. Terdapat 28 komoditas. Halo Sobat Rakyat Merdeka, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Sis di program Podcast Rakyat Merdeka. Saya ada dalam suasana yang berbeda, karena tamu kita kali ini adalah tamu yang cukup spesial, yaitu Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Dendi Apriandi. Pak Dendi, makasih waktunya sudah hadir di podcast Rakyat Merdeka, Pak. Sama-sama, Pak Sis. Apa kabar, Terima kasih Pak? atas undangannya. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Sobat Rakyat Merdeka, kali ini kita mau dengan Pak Dendi ingin membahas masalah PP nomor 5 tahun 2021. Ini kan guna meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong peningkatan investasi, pemerintah kembali merevisi PP nomor 5 tahun 2021. Sebenarnya Pak Dendi, apa sih tujuan utama dari revisi PP 5 tahun 2021? Ini kan baru berlaku 3 tahun kalau tidak salah, Ya, tapi direvisi kembali. Ya, ya. Apa sebenarnya yang menjadi dasar dan tujuan dari pemerintah sendiri merevisi PP 5 ini? Ya. Nah, ini penting nih informasi ini ya. Tujuan utamanya kenapa harus direvisi, baru 3 tahun gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sis. Jadi era Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, itu kan diawali dengan adanya Omnibus Law yang melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja ya tahun 2020 nomor 11 yang sempat digantikan gitu ya oleh Perpu 2, lalu juga ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang notabene-nya substansinya sebetulnya hanya dilakukan beberapa penajaman. Nah, salah satu produk yang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021. Ini adalah salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sebanyak 52 peraturan. 48 dalam bentuk peraturan pemerintah, 4 dalam bentuk peraturan presiden. Dan kalau kita lihat UU CK itu kan ada 11 klaster. Salah satu klasternya itu terkait dengan perizinan berusaha. Yang relate dengan itu yaitu PP 5 tahun 2021. Ini merupakan NSPK acuan tunggal ketika kita mengimplementasikan perizinan berusaha berbasis resiko yang diimplementasikan dalam bentuk sistem online single submission, yaitu OSS gitu ya, yang berbasis resiko. Nah, sejak launching tanggal 9 Agustus oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2021 sampai saat ini berjalan ya, dan telah terbit lebih dari 11 juta NIB gitu ya. Tapi juga kita tidak bisa menutup diri bahwa regulasi dimaksud juga masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, reform. Karena apa? 3 tahun berjalan ditemukan banyak hambatan nih Pak Sis. Gitu ya. Hambatan-hambatan itu apa? Hambatan misalnya dari kita masih
menemukan permasalahan terkait persyaratan dasar, gitu ya. Lalu juga kewenangan penerbitan dari persyaratan dasar itu, sehingga masih menumpuk di pusat karena memang persyaratan dasar awalnya diterbitkan berdasarkan kewenangan penerbitan perizinan berusahanya. Lalu persyaratan dasar itu juga tidak ada SLA yang clear and clean terkait dengan breakdown per tahapannya yang ada total, misalnya 20 hari kerja. Nah, 20 hari kerja ini ngapain aja nih pelaku usahanya di mana? Pada saat pendaftaran berapa hari, penerbitan berapa gitu ya, pemeriksaan berapa hari, sampai penerbitannya berapa hari. Nah, itu belum ada pengaturan secara detail gitu ya di dalam existing PP 5. Nah, berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, Bapak Presiden waktu itu Pak Jokowi memberikan arahan lakukan terobosan untuk perbaikan perubahan perizinan berusaha gitu ya. Dan karena memang NSPK-nya itu adalah berdasarkan PP 5, ini menjadi acuan tunggalnya, diberikan juga arahan untuk dilakukan perbaikan atau revisi secara signifikan terhadap perubahan PP 5. Jadi itu asal usulnya tuh Pak Sis. Kenapa sih harus dirubah gitu ya? Terus Pak, dengan adanya revisi ini apakah mempengaruhi pelaku usaha kecil dan menengah sendiri, Pak? Oh pasti gitu ya, karena memang di dalam perizinan berusaha berbasis resiko ini kita tidak lagi hanya fokus terhadap penanaman modal dalam bentuk PMDN dan PMA gitu ya, sehingga bahkan ada beberapa peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang dikhususkan untuk pemberdayaan usaha UMKM seperti PP 7 tahun 2021, PP 8 tahun 2021 yang mendukung implementasinya dalam perizinan berusaha berbasis risiko tadi berdasarkan PP 5 tahun 2021. Nah, di sana ada beberapa treatment buat pelaku usaha di mana diberikan kemudahan, misalnya perizinan berusaha yang terbit untuk pelaku UMKM ya berupa NIB. Nah, berupa NIB-nya itu berfungsi sebagai perizinan tunggal. Biasanya kita sebut pertung gitu ya, perizinan tunggal. Maksudnya kenapa disebut sebagai perizinan tunggal? Perizinan tunggal ini selain dia sebagai legalitas dan identitas, juga berfungsi sebagai tadi standar Nasional Indonesia SNI dan juga kaitannya dengan BPJPH gitu, SJPH, standar jaminan produk halal, sehingga sudah langsung tuh embedded gitu ya, jadi satu kesatuan, makanya disebut sebagai perizinan tunggal. Nah, perubahan PP 5 ini menguatkan itu semua gitu ya. Hal-hal yang menjadi hambatan juga termasuk ada beberapa kemudahan yang semulanya diberikan untuk UMKM tapi ternyata banyak disalahgunakan. Contohnya apa? Misalnya UMKM itu kan nggak perlu KKPR nih untuk izin lokasinya, tapi cukup pernyataan mandiri. Nah, berdasarkan evaluasi ternyata justru disitulah banyak peluang-peluang penyalahgunaan. Mereka mengakui bahwa mendeklar gitu kan, self declare, kami lokasinya sudah sesuai dengan peruntukannya, sudah sesuai dengan tata ruangnya, tapi ternyata ada di atas zona hijau dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya kita evaluasi gitu ya. Tidak seluruh tingkatan resiko untuk skala usaha UMKM sekarang dapat terbit dengan berdasarkan pernyataan mandiri, tapi perlu tetap dilakukan verifikasi ya, khususnya ke lokasi usahanya, sehingga kita berikan kemudahan tapi tetap harus mereka comply dengan janji mereka, self declare yang sudah dilakukan oleh mereka sendiri. Nah, disinilah penguatan pengawasan itu diperlukan gitu Pak Sis. Pengawasannya ini sendiri gimana nih Pak untuk biasanya kan di daerah ini yang kadang suka agak miskomunikasi dengan pusat gitu. Bicara pengawasan, justru di rejim perizinan berusaha berbasis resiko inilah peran pengawasan naik tingkat
gitu ya. Biasanya pengawasan itu kan selalu di bawah proses penerbitan perizinannya itu sendiri. Tapi dengan eranya perizinan berusaha berbasis resiko, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini jadi catatan nih teman-teman, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa mekanismenya adalah kan sekarang itu trust but verified, gitu ya. Jadi memberikan kemudahan, memberikan kepercayaan di depan, tapi nanti pada saat implementasinya itu dilakukan pengawasan. Nah, jadi peran pengawasan ini sama pentingnya dengan proses penerbitan perizinan itu sendiri di rejim perizinan berusaha berbasis resiko. Kenapa? Karena memang ada perizinan-perizinan berusaha di tingkat-tingkat tertentu itu kan terbitnya secara otomatis tadi, trust gitu ya. Kita berikan kemudahan, berikan kepercayaan kepada pelaku usaha. Misalnya NIB dengan bidang usaha risiko rendah, itu NIB-nya dapat terbit secara otomatis. Lalu bidang usaha dengan risiko menengah rendah, selain NIB sebagai bentuk perizinan berusahanya harus dilengkapi dengan sertifikat standar. Ini pun terbitnya otomatis, real time by system OSS gitu ya. Baru untuk menengah tinggi produknya sama NIB dengan sertifikat standar, tapi ada proses verifikasi. Nah, di sini ada verifikasi gitu ya untuk kesesuaian standarnya, kesesuaian persyaratan dan kewajibannya. Begitu pula untuk yang tinggi gitu kan. Makanya kenapa sekarang perizinan berusaha itu berbasis resiko. Kita pengennya itu memangkas bahwa yang untuk resiko-resiko tinggi sajalah yang memerlukan izin gitu ya, selain NIB sebagai legalitasnya. Nah, disitulah peran pengawasan kenapa memiliki peran yang sangat penting saat ini sampai ke daerah. Mekanismenya seperti apa sih Pak gitu kan? Kalau untuk tingkat pusat, koordinator pengawasan itu Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM gitu ya, sebagai lembaga OSS. Kalau di daerah, DPM PTSP, tingkat provinsi, kabupaten, kota, itulah sebagai koordinator pengawasannya. Nanti dilakukan, pengawasan itu kan ada yang insidentil, ada yang rutin. Nanti ada pertemuan, ada pembuatan schedule, perencanaan, kapan dilakukan pengawasan dan sebagainya. Dari hasil pengawasan itu, nanti ada data sharing yang bisa di-share, membentuk profil-profil dari pelaku usaha berdasarkan tingkat kepatuhan. Nah, disitulah nanti kan kita tahu SDM terbatas, nggak semua bisa. Tadi saya sampaikan ada 9 atau 11 juta NIB gitu kan ya. Kalau diawasi keseluruhan mungkin akan tidak cukup SDM yang ada. Nah, jadi dibuatlah skala prioritas berdasarkan tadi tingkat kepatuhan, profil dari pelaku usaha tersebut, sehingga dibuat jadwal untuk dilakukan pengawasan secara rutinitas. Di luar itu juga ada insidentil berdasarkan pengaduan-pengaduan masyarakat. Begitu, Mas. Pak, dengan PP 5 tadi kita bicara prioritas untuk UMKM. Sekarang kaitannya dengan investasi sendiri gimana? Khusus misalkan penanaman modal asing sendiri. Kita tahu kan soal investasi, katanya kita ini masih kalah dengan Vietnam dan Malaysia dalam kemudahan berinvestasi karena aturan yang mungkin tumpang tindih, yang berbelit-belit, terlalu panjang. Nah, dengan adanya PP 5 ini, apakah itu bisa dipangkas seperti itu, permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi, khususnya di daerah ini, Pak? Ya, justru sebetulnya by design gitu ya, UU CK itu untuk menjawab itu, Pak. Untuk memberikan kemudahan berusaha, untuk meningkatkan daya saing investasi kita. Karena memang tujuan Bapak Presiden, bahkan dulu ranking kemudahan berusaha kita itu menjadi KPI, ya, menjadi KPI Bapak Menteri Investasi, ya, waktu itu Pak Bahlil, menjadi target untuk bisa masuk ke ranking 40 gitu ya. Itu kenapa? Karena itu menjadi concernnya pemerintah untuk menjadi suatu negara tujuan investasi, berarti iklim investasinya yang harus dijaga. Iklim investasi bisa dijaga dengan tadi kemudahan-kemudahan berusahanya agar kita bisa berdaya saing. Tadi pasti saya menyampaikan bahwa kita masih banyak hambatan-hambatan. Betul Pak, justru inilah yang kita coba jawab gitu ya. Dengan ICOR kita yang masih tinggi, rata-rata nilai kita masih 6 gitu ya.
berarti tidak efisien dan masih mahal untuk investasi dibanding negara kompetitor kita. Dan juga kita dikenal juga sebagai negara yang obesitas terhadap jenis perizinan. Makanya tadi jawabannya kan, perizinannya kita pangkas. Izin dikeluarkan hanya untuk tingkatan risiko saja, risiko tinggi saja. Nah, itu baru memerlukan izin. Kalau rendah cukup NIB gitu lah. Nah, itu sebetulnya untuk menjawab tantangan tadi, dan harapan dengan adanya ini kemudahan-kemudahan itu muncul. Walaupun gitu ya, pada tatanan implementasi masih banyak ditemukan hambatan-hambatan tadi. Tapi kita setidaknya sudah berada di track yang benar. Kenapa saya katakan sudah di track yang benar? Pak Sis, kalau kita lihat indeks beberapa hasil survei internasional, contohnya aja IMD gitu ya, competitiveness world kita dari tahun 2020 sampai tahun 2024, semula kita berada di ranking 40. Tahu sekarang di berapa? Kita sudah mencapai ranking 27 dari 67 negara. Belum dari kemarin gitu ya, keluar juga hasil penilaian Be Ready, Business Ready oleh World Bank sebagai pengganti dari survei ELDB gitu ya. Kita masuk di negara yang menjadi tahap pertama, 50 negara. Nilai kita juga nggak jelek-jelek amat di sana. Kita lihat di sana itu karena hasilnya berupa skor bukan berupa ranking gitu ya, tapi kita bisa urutkan. Akhirnya kita urutkan itu dari 50 negara tahap pertama itu kita berada di urutan 20 ya, dengan nilai rata-rata 63 dari skala 0 sampai 100. Nah, melihat dari sana, di business entry dan business location yang merupakan adalah kegiatan awal kegiatan berusaha dari satu siklus kegiatan berusaha, itu nilai kita paling tinggi di sana. Artinya apa? Business entry itu kan berarti termasuk OSS, termasuk perizinan berusaha. Nah, artinya itu yang tadi saya sampaikan, kita sebetulnya sudah berada di track yang benar nih. Tinggal konsistensi, tinggal bagaimana kita menjaga iklim investasi ini tetap kondusif gitu ya. Karena kita punya mimpi yang luar biasa. Bapak Presiden mencanangkan pertumbuhan ekonomi kita 8%. Sampai 8%. Itu bukan angka yang kaleng-kaleng Pak gitu ya. Itu luar biasa. Saat ini aja kita baru mencapai 5% gitu kan. Gitu. Dan itu yang menjadi cambukan kita, motivasi kita. Kenapa 8% gitu? Dan kenapa harus bisa dicapai di tahun 2029? Karena kita harus bisa keluar dari middle income trap. Itu dulu yang harus kita lakukan sebelum kita menuju Indonesia maju. Mimpi kita menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Nah, itu yang yang bisa saya sampaikan, bahwa kenapa PP5 ini urgent gitu ya, dan kita sudah berada di track yang benar ya, dibuktikan dengan hasil-hasil survei internasional tadi. IMD naik ranking kita dari 40 menjadi 27. Business Ready yang baru keluar pun nilainya nggak jelek-jelek amat, khususnya di business entry, dan itu menunjukkan bahwa kita sudah diapresiasi gitu ya. Pak Menteri Rosan sendiri kan sempat bilang kan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dibutuhkan investasi sebesar 13.500 triliun. Ya. Ini kan angka yang cukup tinggi juga, Pak. Luar biasa. Tapi dari BKPM sendiri, dari kalau melihat dengan adanya revisi ini, kemudahan ini, dengan tadi kita nilai kepercayaan asing terhadap kita terhadap investasi itu naik, berarti seberapa besar Pak optimis itu sendiri? Kenapa itu harus kita capai? Angka itu sebenarnya bukan angka dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. 13.528 triliun. Itu angka dari Bappenas. Hitung-hitungannya karena kita ingin mencapai 8% tadi. Kalau kita ingin tumbuh 8%, setidaknya dibutuhkan total 5 tahun itu 13.528 triliun. Artinya kenapa? Karena memang memandang penting investasi itu menjadi kunci, salah satu faktor utama dari pertumbuhan ekonomi. Selain kegiatan ekspor impor, selain kegiatan belanja negara, belanja konsumtif gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah, itu ada kunci I yang menjadi kunci faktor utamanya, yaitu investasi. Makanya investasi itu harus dipatok. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita kan selalu dilakukan adjustment kan. Dari rencana awal di Renstra itu jauh targetnya, sampai terakhir sekitar 1.650, di Renstra kita itu hanya 1.000
seratusan kalau tidak salah gitu ya. Tapi disesuaikan oleh Bapak Presiden, selalu di-adjust setiap tahun dan alhamdulillah sejauh ini kita bisa mencapai target tersebut. Kenapa? Untuk menjaga tadi sebagai pondasi awal. 5 tahun kemarin itu adalah pondasi kita menuju tadi lepas dari middle income trap menuju Indonesia maju, setidaknya kita harus tetap konstan di atas 5%, bahkan bisa sampai mencapai 8% tadi. Makanya itulah kenapa kita membutuhkan investasi tersebut, karena investasi salah satu motor penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi. Kita pasti. Pak, kalau kita lihat dari negara-negara yang investor dari negara ini kan terbesar ini masih Singapura yang menanamkan Indonesia. Ke depan ini apakah akan ada prioritas lain dari Indonesia yang mungkin juga menjadi bidikan dari Indonesia untuk meningkatkan investasi di Indonesia? Iya, dari data statistik memang tetap ya top 10 atau ranking pertamanya ya Singapura, selalu bertahan di Singapura. Walaupun kita sama-sama tahu dana Singapura itu pun bukan murni dari Singapura gitu ya, karena memang sebagai hub gitu ya, investasi. Tapi whatever, yang penting investasi itu masuk ke dalam negara kita gitu ya. Kita masih aktif gitu ya untuk membuka dan mencari upaya menarik investasi dari manapun ya, tidak hanya spesifik dari negara-negara tertentu. Tapi memang saat ini kalau kita bisa tambahkan informasi yang besar dan secara berkelanjutan ya masih dari sektor Asia gitu ya, China, Tiongkok, lalu Korea gitu ya, itu Jepang yang memang masih memberikan kontribusi yang luar biasa, dan mereka semua memang masuk ke top 10 kan ya dari investasi itu menjadi. Dan saat ini pun Bapak Menteri ya sedang melakukan kunjungan ke Tiongkok gitu ya, dan itu menjadi concern salah satu untuk, tapi pada intinya kita membuka ruang dari manapun investasi itu bisa masuk gitu ya, karena memang kita sangat-sangat membutuhkan investasi. Pak, karakter investor dari setiap negara itu kan berbeda. Memang yang lebih mudah, lebih cepat untuk menanamkan investasinya di Indonesia itu kan negara-negara Asia kan? Nah, sementara Eropa dan Amerika ini kan cenderung dia lama, banyak pertimbangan, banyak ini. Ke depan dengan adanya kemudahan-kemudahan kayak revisi PP 5 ini, apakah itu bisa setidaknya lebih dapat lagi mempercepat? Iya, kita harapkan gitu ya. Karakter setiap negara asal investasi berbeda. Kita bisa petakan Asia, Eropa, Amerika, Australia berbeda gitu ya. Tapi yang memang kalau Asia sendiri dalam memutuskan dia akan berinvestasi mungkin tidak sepanjang dan sedetail investor asal Eropa atau Amerika gitu ya. Banyak pertimbangan dan sebagainya. Dan itu sudah kita petakan. Artinya teman-teman promosi pun sudah mengetahui data tersebut. Nah, treatmentnya berbeda-beda gitu ya. Sehingga makanya Pak Menteri saat ini gitu ya, Pak Rosan, dengan pengalaman beliau sebagai diplomat gitu ya, dan dengan kadinnya memiliki networking yang luar biasa. Nah, itu mempunyai tips and tricks sendiri gitu ya dalam melakukan pendekatan-pendekatan. Beliau terlibat aktif di dalam beberapa forum internasional yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha Amerika, Eropa gitu ya. Dan terus ada beberapa kita inisiasi kerjasama, MOU dan sebagainya, itu dalam merangkul investasi masuk ke kita, khususnya dari negara-negara Amerika dan Eropa gitu ya. Termasuk juga kita sudah membuka diri bahwa mereka lebih concern terhadap investasi yang ramah lingkungan, gitu kan. Di Eropa udah mendahului gitu kan hal-hal seperti itu, bahkan menjadi saringan ketika dia akan memasukkan ini bagaimana kebijakan terkait dengan green investment. Nah, hal-hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan kita kenapa di RPJMN salah satu sektor ataupun program utamanya itu adalah investasi hijau, green investment. Makanya kita saat ini sedang fokus mencoba mendorong ekosistem penggunaan kendaraan berbasis listrik gitu ya, kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai KBLBB dengan insentif yang ada, kebijakan perubahan beberapa regulasi itu sudah kita sesuaikan dengan harapan memang saat ini investasi mau tidak mau sudah harus mengarah kepada ESG gitu ya, environment, social dan governance. Artinya harus dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan juga tata kelola yang baik. Ini yang kerap sering berbenturan di Iya, daerah. itu gitu. Ini antisipasinya juga gimana nih? Ini kan kerap sekali investasi masuk, investor masuk ke suatu daerah. Cuma ketika ingin pembukaan lahan dan sebagainya, ini terbentur dengan yang tanah ada dan sebagainya, akhirnya batal. Local wisdom, lingkungan itu memang menjadi hambatan dan itulah peran pentingnya pemerintah hadir di sana. Kita menggelar karpet tidak hanya di depan, jadi end to end. Ketika nanti investor mengalami permasalahan, kita hadir di sana, negara hadir di sana, gitu, pemerintah khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan itu adalah upaya bahwa kita tidak lepas, gitu ya. Dan itu salah satunya kita lakukan pendampingan, kita lakukan fasilitasi, bottlenecking, gitu ya, terhadap hambatan-hambatan yang ada. Dan itu yang kami pikir cukup efektif, gitu ya. Kita turun langsung, ya, apalagi ini udah dimulai sejak Pak Menteri sebelumnya gitu ya, dan ini sepertinya akan diteruskan karena memang merupakan salah satu program unggulan kita juga gitu ya, untuk memfasilitasi proyek-proyek mangkrak, untuk memfasilitasi kendala-kendala yang dihadapi oleh para investor, karena memang promosi yang baik biasa justru malah dari dalam. Ketika mana ada investor masuk, dia terkendala dan kita bisa berikan solusi terbaik dengan melakukan pendampingan, dengan sendirinya mereka akan memberikan testimoni kan. Di sini enak kok, kondusif, dan di sini negaranya hadir ketika ada masalah kita didampingi dan sebagainya. Itulah promosi yang sebenarnya sebetulnya gitu ya. Dan itu yang dilakukan kita khususnya waktu zaman Covid yang kita kesulitan melakukan promosi, itu yang kita lakukan Pak Sis gitu. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan beberapa problem gitu ya, yang nilainya juga lumayan signifikan gitu ya. Pak, di era Pak Jokowi itu kalau tidak salah ada Satgas Percepatan Investasi. Untuk di era Presiden Pak Prabowo sendiri, apakah Satgas ini masih ada? Dan juga ketika sudah ada revisi PP 5 ini, gimana cara setidaknya sinkronisasi terkait kinerja Satgas dengan PP ini sendiri? Ya, kalau Satgas banyak. Dulu ada Satgas Percepatan Investasi. Ada Satgas Sosialisasi UUCK sendiri ada, termasuk PP 5 gitu. Jadi udah ada Satgasnya sendiri. Hanya nanti tinggal apakah itu akan terus dilanjutkan atau nanti disesuaikan susunan strukturnya, karena kan ada perubahan-perubahan kan nama yang di sana gitu ya. Tapi secara regulasinya itu masih ada gitu ya, Satgas tersebut, baik percepatan investasi maupun Satgas Sosialisasi UCK, termasuk PP 5 itu yang perlu dilakukan diseminasi, karena kan yang waktu itu salah satunya di MK kan itu kan adalah meaningful participation-nya yang kurang gitu kan, keterlibatan masyarakat gitu ya dalam konsultasi publik itu yang dianggap kurang. Nah, sehingga dibentuklah Satgas Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu cukup efektif. Kita keliling setiap tahunnya, kami dengan Satgas itu selalu memberikan informasi updating, termasuk dengan nanti perubahan PP 5 ini gitu ya. Dan itu saya pikir masih diperlukan dan masih penting Satgas-Satgas yang ada, karena itu merupakan bentuk wujud konkret dari kolaborasi, koordinasi yang kadang-kadang lebih mudah diucapkan tapi sulit untuk diimplementasikan, dan Satgas itulah salah satu refleksinya. Ketika kita di sana lintas sektor, duduk bareng, melakukan goals yang sama, memiliki tujuan yang sama untuk mencapai ya tadi memberikan informasi yang tepat gitu. Oke. Pak, pertanyaan terakhir. Ini kan komitmen investasi memang banyak sebenarnya ke Indonesia. Cuma kan terpenting dari itu adalah eksekusi agar menjadi realisasi sendiri. Yes, of course. Kayak kemarin Pak Prabowo kunjungan beberapa negara itu membawa oleh-oleh hampir 300 triliun komitmen investasi. Bentuk sekarang yang terpenting
eksekusi untuk realisasinya sendiri. Dari BKPM yang tentu menjadi ujung tombak untuk setidaknya mengambil peran untuk melakukan realisasi investasi itu sendiri, gimana nih? Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM itu adalah jembatan, ya, bahkan pintu gerbang investasi. Jadi kita yang menggelar karpet ketika mereka mau datang, kita yang datang lebih dulu ketika mereka mendapatkan kendala dan hambatan, gitu ya, memfasilitasi, termasuk juga dalam memberikan pendampingan proses perizinan berusahanya dan lain-lain, gitu ya. Jadi itu tugas kami dan itu yang harus kita fokuskan, gitu ya. Jangan sampai nilai-nilai minat investasi itu hanya berhenti di tatanan informasi saja. Nah, tim kami, tim promosi, gitu ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Biasanya ketika ada kunjungan-kunjungan yang sudah membawakan potensi, gitu ya, investasi yang masuk, kita langsung menyusun beberapa agenda kegiatan, ya, untuk membina komunikasi, pendetailan proyek yang mana yang akan disampaikan, dengan kita menyiapkan lokasi serta potensi apa yang kita miliki. Saat ini misalnya kita lagi fokus dengan hilirisasi, bahkan sampai fokusnya itu kementerian kita ditambahkan, gitu kan, kata-kata hilirisasinya, gitu ya. Ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Nah, artinya kan di situ sudah ada penekanan. Nah, di sini pun kami sudah buatkan peta jalannya, gitu ya. Terdapat 28 komoditas. Dari 28 komoditas ini nanti kita breakdown yang mana yang kita akan dahulukan. Mungkin kita ambil 15, gitu ya. Dari 15 nanti yang mana yang paling pertama lagi dilakukan. Mungkin kita breakdown lagi menjadi beberapa, gitu ya. Ada 6 dulu dan sebagainya. Yang mana yang paling siap dan yang paling memang memiliki nilai yang sangat signifikan. Artinya dengan peta jalan yang kita miliki itu menjadi guidance kita. Untuk yang mana kita jadikan investasi yang tadi, gitu ya, betul-betul bisa terimplementasikan apa? Kata-kata rencana, ya, investasi akan jauh indah ketika itu menjadi realisasi investasi, gitu ya. Karena memang itu yang menjadi target kita untuk tadi punya mimpi besar kita menjadi Indonesia maju, dan kita harus bisa keluar dari middle income trap, ya dari investasi itu, gitu ya. Jadi itulah fokus kami. Lagi investasi membuka lapangan pekerjaan yang besar. Betul. Investasi, dengan adanya investasi mengundang berarti lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan berarti masyarakat memiliki penghasilan. Dengan penghasilan menguatkan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Dengan ada daya beli, akhirnya menggerakkan seluruh ekonomi yang ada, gitu, dari level terendah sampai tertinggi. Multiplayer efeknya banyak ya, Pak. Siap. Oke, demikian Sobat Rakyat Merdeka obrolan saya dengan Pak Dendi, obrolan yang sangat menarik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pak Dendi, makasih waktunya dan informasi yang sudah disampaikan. Sama-sama Pak Sis. Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah obrolan saya dengan Pak Dendi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV, dan nantikan terus episode podcast Rakyat Merdeka di episode-episode berikutnya. Salam Rakyat Merdeka.